Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Dewi dengan NIM H04200003, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Multimedia pembelajaran. Pada multimedia pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang definisi, sejarah, karakteristik, fungsi, format, syarat, komponen, serta solusi atau saran bagi pengguna media. Multimedia diambil dari dua kata, yaitu multimedia dan pembelajaran. Pertama, multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan secara berurutan, contohnya TV dan film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, e-learning, aplikasi game, dan lain-lain. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi, dalam pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran adalah aplikasi media yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Sejarah multimedia pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran tidak dikenal, yang ada hanya guru dan juga buku. Kemudian penemuan audiovisual aids atau AV pada masa pertengahan ke abad 20, kemudian kerucut pengalaman yang ditemukan oleh Edgar Dell, dan behaviorism pemicu terciptanya mesin pengajar dan pembelajaran terprogram pada tahun 1960-an. Terakhir, pendekatan sistem yang berdampak mulai pada tahun 1965. Karakteristik multimedia pembelajaran. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan respon pengguna. Bersifat mandiri dalam pengertian memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Fungsi multimedia pembelajaran. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Kemudian memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang jelas dan terkendali. Format multimedia pembelajaran. Tutorial, drill and practice, simulasi, percobaan dan eksperimen, serta melibatkan permainan.
Syarat-syarat multimedia pembelajaran. Pengoperasian yang mudah dan familiar, mudah untuk diinstal ke komputer yang akan digunakan, media pembelajaran yang interaktif dan komunitatif, sistem pembelajaran yang mandiri, artinya siswa dapat belajar dengan mandiri, baik di sekolah maupun di rumah, tanpa bimbingan dari guru, sedapat mungkin dengan biaya yang ringan dan terjangkau. Komponen media pembelajaran. Teks adalah komponen dari multimedia yang penting untuk menyampaikan suatu informasi karena komponen ini sederhana. Selain itu, tidak memerlukan tempat penyimpanan yang banyak. Tampilan teks dalam multimedia lebih dikenal dengan nama tipografi, yang merupakan bagian yang penting dalam pembuatan multimedia. Gambar atau grafik akan mempermudah seseorang untuk memahami suatu informasi. Kebanyakan orang lebih tertarik kepada visual, karena itu gambar menjadi sarana yang tepat untuk menyajikan suatu informasi. Gambar pada publikasi multimedia akan menarik perhatian seseorang serta mengurangi rasa bosan dibandingkan dengan membaca full text. Audio digunakan untuk memperjelas atau mempertegas suatu informasi yang ingin disampaikan. Video dalam multimedia ialah gambar yang berurutan, live video, serta full motion. Kumpulan dari beberapa gambar yang disusun dan tampil sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar hidup atau bergerak disebut animasi. Animasi bergerak akan lebih mudah untuk dipahami dibandingkan gambar atau objek yang diam. Solusi atau saran bagi pengguna media. Gunakan media untuk tujuan pekerjaan. Gunakan media untuk mengukur prestasi. Gunakan media sebagai kunci untuk mendukung keberhasilan, serta gunakan media untuk tujuan edukasi. Dengan kata lain, jangan menggunakan media untuk hal-hal negatif, namun gunakanlah media untuk hal-hal yang positif agar dampak negatif penggunaan media dapat terhindarkan. Karena ingat, yang menentukan apakah penggunaan media digunakan dengan positif ataupun negatif adalah pengguna media itu sendiri, yaitu diri kita sendiri. Demikian pemaparan dari saya, and thanks for watching.